unsur teknologi. Izinkan saya memandu obrolan kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai obrolan pagi ini, silahkan teman-teman semua siapkan kopi atau teh atau cemilan, dan kita akan ngobrol bersama. Baik teman-teman semua, akuntan masa kini, acara pagi ini Ngobrol ERP dipersembahkan oleh Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, khususnya adalah ERP Competence Center, ERPCC kita bilang. Saya akan mengenalkan dulu mengenai ERPCC kepada teman-teman semua supaya teman-teman mempunyai gambaran mengenai ERPCC ya. Baik, ERPCC ini adalah salah satu pusat di bawah program studi akuntansi di Universitas Islam Indonesia. ERPCC atau ERP Competence Center adalah pusat riset dan inovasi pembelajaran, ya, khususnya mengenai Enterprise Resource Planning atau ERP. Program studi akuntansi Universitas Islam Indonesia sejak tahun 2007 memasukkan ERP ke dalam kurikulumnya. Dan UII, Prodi Akuntansi, adalah prodi akuntansi pertama di Indonesia yang memasukkan ERP ke dalam kurikulumnya. Dan sampai saat ini, ya, ERP Competence Center ini telah melahirkan berbagai riset dan inovasi pembelajaran. Dan ERP Competence Center ini juga menjadi kawah candra di muka untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin fokus di bidang ERP. Dan alhamdulillah banyak mahasiswa dari Prodi Akuntansi UII yang menjuarai kompetisi di level nasional maupun internasional. Ya. Beberapa tahun terakhir ini. Dan ERP Competence Center juga menyiapkan mahasiswa untuk menjadi konsultan ERP. Nah, pagi ini, teman-teman semua, kita kedatangan dua tamu yang sebenarnya adalah generasi awal yang ditempa di ERP Competence Center itu, yaitu Mas Rian Bima Heryudanto dan Mas Bagus Priyonugroho. Selamat datang Mas Bagus, Mas Rian. Terima kasih atas kesediaannya bergabung dan berbagi di acara ini. Really appreciate it. Gimana, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Baik, mungkin saya kenalkan dulu untuk dua tamu kita. Tamu yang sudah lama sebenarnya, ini balik kampung kata Obama ya. Yang pertama adalah Mas Bagus Priyonugroho. Beliau ini alumni akuntansi UII angkatan 2004. Pada waktu mahasiswa, beliau menjadi manajer band kampus. Betul Mas ya? Betul Pak. Ngeband ya? Iya. Dan beliau saat ini adalah, beliau dulu adalah angkatan pertama dari Akademi Training SAP. Dan beliau waktu itu sudah bekerja sebagai konsultan, bahkan sebelum wisuda. Keren kan? Dan Mas Bagus ini sekarang menjadi konsultan SAP, sekaligus manajer Delivery and Support PT Equin Global di Jakarta. Jadi beliau merintis karir bidang konsultan mulai dari junior sampai dengan senior dan sekarang menjadi project manager. Mas Bagus telah menangani berbagai proyek implementasi SAP di banyak perusahaan dan instansi. Untuk menyebut beberapa adalah Dahana, Adira Finance, Pelindo, SKK Migas, Bank Indonesia, LPS, dan masih banyak lagi. Ya. Itu kira-kira sekilas ya tentang Mas Bagus. Nanti kita akan tahu lebih dalam ngobrol-ngobrol dengan Mas Bagus. Dan Mas Bagus ini istrinya juga alumni UII. Jadi Dan ada di room ini, sama-sama konsultan juga ya Mas ya? Ada di room ini juga kayaknya. Alhamdulillah. Kemudian pembicara kedua ini, saya kenalkan adalah Mas Rian Bima Heryudanto. Saat ini Mas Rian ini bergabung dengan kita, itu dari Singapura ini. Gimana Mas Rian di Singapura?
Halo Pak, baik-baik saja. COVID juga ada di sini Pak. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Mas Rian ini alumni UII angkatan 2004 sama dengan Mas Bagus tadi. Pada waktu mahasiswa, Mas Rian ini aktif di pers mahasiswa ya di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, namanya Ekonomika majalahnya. Beliau adalah angkatan kedua dari SAP Academy di IRPCC tadi. Ya, jadi kalau Mas Bagus tadi angkatan pertama, Mas Rian ini angkatan kedua. Saat ini beliau adalah senior SAP consultant di IBM Singapura. Jadi setelah lulus dari akuntansi UII, Mas Rian mengawali karir sebagai bisnis analis di PT HM Sampurna. Kemudian beliau pindah ke perusahaan konsultan SAP bernama Soltius di Jakarta masih. Kemudian dari Soltius barulah beliau pindah ke perusahaan konsultan lain yang bernama Atos di Thailand. Ya. Dan ini adalah awal perjalanan Mas Rian sebagai konsultan di luar negeri. Ya. Beliau pernah bekerja di Jerman dan di Denmark selain di Thailand. Ya. Dan sempat beliau kembali lagi ke Jakarta di PT HM Sampurna lagi. Kemudian beliau bergabung dengan IBM Singapura sampai sekarang. Dalam bidang konsultan, beliau spesialis di bidang finance. Ya. Dan ini menarik ini, selain sibuk sebagai konsultan, Mas Rian ini juga menjadi instruktur body pump ya, atau gym class. Dan certified ini. Jadi sertifikasinya tidak hanya konsultan, sertifikasi trainer. Ya Mas? Bisa ditunjukkan mungkin Mas? Oke, jadi luar biasa ini. Banyak aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh Mas Rian dan saya kira perkenalan lebih jauh nanti Mas Rian bisa menyampaikan sendiri maupun juga teman-teman nanti bisa bertanya lebih jauh mengenai Mas Rian. Baik, kembali ke topik kita pagi ini ya. Apakah akuntan akan tergusur oleh teknologi? Topik ini sebenarnya pertanyaan yang banyak muncul di tengah-tengah kita. Ya. Pada tahun 2016 ada buku yang terbit berjudul The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers. Buku itu ditulis oleh Baruch Lev dan Feng Gu. Kalau kita baca judulnya saja, kita tahu bahwa Lev dan Gu ini menggugat eksistensi akuntan dan akuntansi. Dalam buku itu dikatakan bahwa laporan keuangan yang merupakan produk akuntan sekarang ini mengalami reduksi maknanya, terutama bagi investor. Ya. Oleh karena itu, kemudian posisi akuntan dipertanyakan dan juga mengalami reduksi perannya. Tidak berhenti sampai itu saja, kemudian muncul tulisan-tulisan lain, ya, atau survei juga, yang pada intinya adalah menyatakan bahwa profesi akuntan ini adalah salah satu profesi yang potensial terancam digantikan oleh komputer atau mesin. Nah, Anda sebagai akuntan muda, ini kan jadi pertanyaan penting ya buat kita. Jangan-jangan kita salah jurusan. Jangan-jangan kita salah langkah. Apa ya? Nah, kita akan menjawab itu. Apakah kita salah langkah? Apakah akuntansi ini akan digantikan dan mati? Kita akan menjawab itu di obrolan ini. Ya, meskipun untuk mendiskusikan itu obrolannya panjang ya, panjang. Dan serius tuh. Tapi pagi ini hari Sabtu ini. Ya, kita nggak akan serius-serius amat. Kita ngobrol saja. Oleh karena itu silahkan, sekali lagi silahkan siapkan kopi, teh, cemilan ya. Kita akan ngobrol santai, tapi berisi. Kalau kata orang sekarang, daging semua ini nanti. Ya. Jadi siap-siap semuanya. Baik. Oke, teman-teman semua, akuntan masa kini. Kita akan mendengarkan paparan dari para pembicara. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa kedua tamu kita ini sekarang bergelut di bidang SAP Consultant atau sebagai konsultan.
ya, di bidang sistem informasi, khususnya adalah ERP, SAP. Dunia konsultan ERP, dunia konsultan sistem informasi ini syarat dengan teknologi dan dibutuhkan kemampuan dan keterampilan teknologi. Ya, mungkin sebagian besar teman-teman Mas Rian dan Mas Bagus ini background-nya, latar belakangnya adalah informatika atau orang-orang yang berlatar belakang teknis. Ya, nah ini menarik buat kita untuk mengetahui, mendengarkan cerita dari mereka. Relevansi ini, pengetahuan ilmu akuntansi, keterampilan akuntansi yang dulu dipelajari oleh Mas Rian dan Mas Bagus pada waktu kuliah, ya, apakah masih relevan dengan pekerjaan mereka sekarang? Ya. Dan kemudian juga pendapat beliau berdua mengenai topik kita hari ini, apakah akuntan itu akan digusur oleh teknologi? Ya. Baik. Tanpa berpanjang lebar, saya akan memberikan kesempatan dulu pada Mas Bagus, ya. Namun demikian nanti kita akan mengalir saja. Mas Rian, silahkan nanti mungkin akan menambahi penjelasan Mas Bagus. Mungkin nanti saya juga akan menyampaikan pertanyaan di situ. Dan kepada teman-teman semua, kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat. Ya, silahkan tulis di kolom chat dan kami siapkan nanti penanya terbaik. Dan kami siapkan juga giveaway, ya. Jadi syaratnya adalah teman-teman nanti follow akun Instagram dari Prodi Akuntansi di @accounting.ui, ya. Follow Instagram kami. Nanti pengumuman giveaway akan diumumkan dari Instagram kami. Giveaway-nya apa? Itu menarik pokoknya, ya, nanti kita akan siapkan. Baik, teman-teman semua, akuntan masa kini, saya akan berikan kesempatan kepada Mas Bagus untuk menyampaikan paparannya. Silahkan Mas Bagus, saya waktu dan juga monitor saya serahkan pada Mas Bagus. Oke, terima kasih Pak Arif. Selamat pagi teman-teman semua. Sehat, sehat, sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat karena memang Alhamdulillah. pandemi itu bagus. rasanya ya sehat Rian ya. Sehat, thank you, bagus. Lama banget nggak ketemu di Indonesia, apalagi di Jakarta ya. Beberapa kali seling-selingan. Tapi by the way teman-teman, memang kesehatan itu di masa pandemi ya nggak ada lagi yang lebih indah daripada kesehatan karena memang angkanya pun belum benar-benar turun gitu ya. Pandemi ini juga belum berakhir, tapi rasanya hopefully itu tidak mengurangi rasa syukur kita terhadap Tuhan. Nah, pagi-pagi memang sambil ngobrol, dapat undangan dari kampus untuk balik kampung gitu ya. Sebenarnya lebih untuk banyak cerita dan diskusi atau sharing. Gimana sih sebenarnya, karena kebetulan saya dan Rian juga praktisi. Kenapa kita bilang praktisi? Karena kami yang memang benar-benar langsung ada di lapangan gitu ya. Tadi Pak Arif udah sounding sebenarnya beberapa hal yang kalau actually saat ini memang kami sendiri di area consulting mengalami cukup banyak keresahan karena memang orang-orang yang seharusnya ada di tempatnya gitu ya. Contoh dalam hal ini misalkan adalah konsultan finance, itu berisi memang latar belakangnya bukan dari orang-orang finance gitu. Apakah bisa? Bisa. Konsultan finance, latar belakangnya bukan dari finance. Bukan. Contoh aja beberapa di perusahaan gitu ya, di tempat saya sendiri, mungkin di beberapa partner, dan hampir banyak, menurut saya sangat banyak sekali. Saya punya tim yang finance juga, ada background-nya sebenarnya teknik lingkungan, terus teknik industri ya oke lah ya, masih deket-deket gitu, tapi ada juga yang sampai ke teknik elektro, itu pun ada background-nya. Nah, saya bilang tadi bisa ya bisa memang, tapi ketika kita ngomong paham kontekstualnya, paham esensinya, esensi itu kan merupakan framework-nya, kerangka berpikirnya si finance itu yang memang pasti tidak akan mudah buat mereka. Apalagi udah kalau ngomongin jurnal, itu harus rigid gitu ya. Mereka mungkin kita udah karena memang sudah dapat background accounting dan memang sudah
apa namanya terbiasa dengan pola pikirnya accounting, itu menjadi sesuatu yang beda. Nah, saya mungkin sambil masuk nanti Pak Arif Ya, sama Rian silakan, monggo silakan. sambil sambil ngobrol sama teman-teman yang mau sambil nyiapin tadi teman-temannya, kita sapa dengan akuntan masa kini. Wah, judulnya cukup bombastis tagline-nya. Jadi teman-teman akuntan masa kini nanti juga bisa nimbrung ya. Silakan apa namanya disampaikan di kolom komentar nanti, di kolom pertanyaan. Nah, saya coba izin share screen dulu teman-teman. Jadi saya coba siapkan beberapa materi, mungkin bisa menggambarkan paling tidak semoga narasinya bisa dipahami gitu nanti. Sebentar. Ini untuk nambahin yang Bagus bilang sih sebenarnya teman-teman akuntan masa kini. Jadi benar ya, teman-teman kita atau kolega kita di kantor itu kebanyakan mereka background-nya itu bukan accounting, apalagi untuk yang SAP consultant ya. Karena kan kita sebenarnya di sini kita membahas tentang ERP consultant ya. Jadi perbandingan kalau untuk contoh Rian, di kantornya Rian yang background-nya akuntan dan background-nya teknis gitu, bagaimana perbandingannya? Kalau di kantor saya di finance team sendiri, SAP Finance itu ada banyak konsultan, tapi yang background-nya accounting itu surprisingly itu cuma saya, Pak. Wow. Ya, jadi mereka kebanyakan adalah background-nya dari computer science, dari dari IT, informatika. Nah, mereka ketika awal-awal karir mereka dan ketika pada saat ini pun ketika ditempatkan di klien itu kita yang sebagai senior, sebagai orang yang tahu accounting itu sebenarnya harus memberikan briefing juga tentang bagaimana ketika ngobrol sama klien itu bahasanya jangan bahasa komputer, tapi bahasa bisnis atau bahasa accounting. Karena kan kita finance, deal-nya sama accountant, deal-nya sama timnya finance. Nah ini internal accountants di perusahaan itu ya. Betul, jadi cukup surprising ketika kita bahas background kuliah kita dari mana, dan ternyata cuma saya yang dari accounting, dan mereka kayak wah kalau gitu bisa ajarin saya jurnal dong, debit kredit, karena saya nggak tahu nih. Tapi mereka jadi finance accounting consultant gitu. Ini backgroundnya aja sih Pak. Menarik. Oke, gimana Mas Bagus? Sorry sebentar ada sedikit ini. Ya, jadi di tempat lain sebelum di IBM ini juga sama kondisinya ya. Jadi bahwa orang dari background akuntansi ini relatif sedikit sebenarnya di bidang konsultan ini ya. Jadi sebenarnya masih peluangnya masih cukup besar ya. Ya benar Pak. Kalau dulu Mas Rian, mungkin sambil nunggu Mas Bagus ya, cerita di awal terjun sebagai konsultan ya, sebagai konsultan, mungkin bisa diceritakan dulu. Dulu setelah saya ikut yang SAP programnya UII, itu karena kan kayaknya saya batch kedua ketika UII udah mengimplementasikan SAP ke kurikulumnya. Nah ini waktu saat itu saya penasaran nih, ini ERP itu apa? Dan kenapa yang dipilih SAP? SAP ini sebenarnya itu apa sih? Nah ketika saya belajar ya, sebenarnya kita nggak harus sampai, saya datang ke lab, saya ngerjain tugasnya, saya pulang. Tapi lebih ke arah, ini SAP itu apa dan gunanya itu apa, mulai starting Google kan. Nah di situ kita tanya tuh sama asisten dosennya, waktu itu ada Helmi ya asisten dosennya. Terus kita tanya ini gunanya nanti sebenarnya buat apa sih di perusahaan, karena kan teman-teman kita kalau aku zaman dahulu itu kita nggak tahu nih ERP itu apa, SAP itu apa. Nah ketika tahu kalau ini tuh dipakai sama perusahaan, saya jadi tambah semangat nih. Nah, habis itu ada program ERP Academy.
Nah itu sebenarnya awalnya sangat sulit menjelaskan ke orang tua sebenarnya. Saya kuliah akuntansi kok. Background soundnya. Sorry. Oke. Ya, silakan. Jadi, agak sulit menjelaskan ke orang tua. Jangankan menjelaskan ke orang tua. Sekarang aja kalau kita ditanya, kamu kerjanya apa? SAP Consultant. SAP itu apa ya? Nah, nggak sering jadi pertanyaan. Dan kita kayaknya agak belibet kalau bahasa zaman sekarang jelasin SAP itu apa. Nah, ini sebenarnya pemahaman yang diberikan ke orang tua juga harus dilakukan di awal ya. SAP itu apa, karir pathnya bagaimana, terus saya butuh ikut program ini buat apa, itu harus benar-benar ada pendekatan khusus ke orang tua karena kan mereka karena mungkin ekspektasinya beda. Dari sisi awam ya, bahwa lulusan akuntansi itu idealnya menjadi akuntan, menjadi auditor begitu ya. Ya, sehingga betul. orang tua kemudian mempertanyakan, jadi konsultan apa? Kalau pekerjaan konsultan sendiri Mas Rian, bisa digambarkan secara singkat kira-kira apa toh sebenarnya akuntan itu? Mungkin teman-teman di sini juga mungkin masih belum bisa ada gambaran ya. Konsultan itu apa yang dikerjakan gitu? Konsultan itu sebenarnya kita tahu sistem. Di sini adalah SAP. Dan kita juga tahu sedikit tentang basic finance dan accounting karena saya dari accountant. Nah, ketika kita datang ke klien akan kasih tahu kita ini, saya itu punya requirement untuk mencatat jurnal itu seperti ini, atau saya mau bikin invoice itu seperti ini. Nah, kita sebagai konsultan kita memikirkan bagaimana sih caranya supaya sistem dalam hal ini SAP itu bisa mendeliver requirement mereka. Jadi permintaannya apa, kita setting di sistem tuh, terus kita tunjukkan ke mereka begini loh di sistemnya. Nah, jadi di situ ada pembicaraan itu. Rian, saya minta supaya bisnis proses saya itu seperti ini loh. Saya ingin ketika saya mencatat invoice seperti ini, ketika saya mau melapor pajak seperti ini, ketika saya mau membuat laporan keuangan seperti ini. Nah, kita konsultan berusaha menerjemahkan permintaan mereka ini ke sistem. Nah, ini kerjaan konsultan sehari-hari itu seperti itu. Tapi ada dua juga nih. Ada konsultan yang ada di project, ada konsultan yang ada di support. Jadi kalau project itu kita kayak dari awal merubah sistemnya company. Jadi awalnya mungkin mereka masih pakai Excel, awalnya mereka masih pakai Oracle atau sistem ERP yang lama. Terus kita mau upgrade mereka. Nah, ini kerjanya adalah bagaimana sistem kita setup sesuai dengan permintaan mereka. Garis besarnya pekerjaan konsultan seperti itu, Pak. Baik. Gimana, Mas Bagus? Mungkin bisa ditampilkan layar, di share ya, dibagikan. Sudah terlihat kah? Sip. Ya. Wah, judulnya agak bucin-bucin gimana gitu ya? Wah, saat accounting dan teknologi bermesraan. Menarik ini. Silakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi saya perlu menggarisbawahi dulu bahwa yang di slide itu bukan saya gitu ya. Itu hanya sebatas ilustrasi karena badan saya juga tidak seindah itu. Jadi temanya sebenarnya pertanyaannya kan apakah konten akan digeser dengan teknologi. Nah, ini kan menghubungkan satu narasi yang cukup panjang sebenarnya. Tapi mungkin saya akan coba bawakan dengan sedikit lebih membumi gitu ya, supaya secara bahasa dan tata kalimatnya nanti tidak membingungkan teman-teman yang memang mungkin lebih banyak sebagai mahasiswa gitu di sini, dan ada sebagian besar juga rasanya teman-teman yang sudah
bekerja dan alumni-alumni lain yang mungkin bisa lebih sedikit memahami. Nah, saya ambil tema ini memang sebenarnya ketika konten bermesraan sebenarnya nantinya dengan teknologi, di titik mana sebenarnya itu nanti akan ketemu. Karena itu narasinya akan menjawab apakah memang si konten ini memang jadi salah satu yang tergusur gitu ya, atau memang secara pengetahuan accounting-nya nanti yang itu bisa dikembangkan atau menjadi satu skill set baru atau menjadi satu option baru untuk berkarir. Nah, ini yang menarik Ya, sebenarnya. Nah, jadi diskusinya nanti mungkin kita sambil interaktif aja, Pak ya, Arief sama Mas Ran, siap, siap. mungkin nanti silakan untuk menambahkan juga gitu secara ininya. Saya nanti akan coba, slide-nya udah bisa gerak belum ya? Ya, sudah jelas. Di saya kok belum gerak, sebentar, sorry. Di situ sudah gerak ya? Oh, belum gerak. Tadi, sebentar. Ya, Oke. oke. Nah, perkenalkan dulu, tadi sudah disebutkan sebenarnya nama saya Bagus Priyonugroho. Saya lulus tadi dari Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi Universitas Islam Indonesia angkatan 2004 dan nomor mahasiswa 04312418 kalau nggak salah. Wah, masih hafal ya. Masih awal. Jadi apa namanya? Kebetulan juga memang sudah tadi nyambung dari Rian, kurang lebih mirip seperti Rian, cuma saya lebih dulu aja ikut angkatan pertama dan sempat merasakan juga mendobrak mindset orang tua itu untuk meyakinkan. Oh, sama punya pengalaman yang sama ya. Iya Pak, jadi itu cukup cukup ini karena memang mindset awal, even sampai sekarang yang tadi Rian sampaikan untuk menjelaskan ke halayak, mungkin juga teman-teman di sini yang paham sebenarnya apa itu konsultan, kemudian apalagi spesifik konsultan SAP itu menjadi sesuatu yang memang cukup challenging menjelaskannya gitu. Jadi tempat mengalami fase-fase yang dimana waktu itu sulit untuk menjelaskan, tapi ya oke, go through. Saya yakin ini satu pilihan yang memang cukup menarik gitu, karena saya dari dulu punya mindset yang nggak pengen sama dengan orang lain. Jadi ketika sarjana akuntansi satu gerbong gitu untuk menuju karir path menjadi seorang akuntan, menjadi seorang apa namanya manajer accounting, manajer finance, kemudian nanti karir tertingginya mungkin jadi CFO. Saya milih apa namanya jalur yang berbeda, di rel yang berbeda, di mana ada satu tempat yang sebenarnya bisa kita kembangkan nantinya gitu untuk berkarir. Nah, sebentar. Kemudian ini kurang lebih pengalaman saya sampai dengan saat ini. Jadi betul tadi yang Pak Arief bilang, saya sudah kerja di 2008, bahkan sebelum wisuda gitu ya. Karena memang pada saat akademi training pertama waktu itu yang diadakan oleh UI, oleh FEUI, saya kebetulan dapat opportunity lebih baik gitu ya, langsung bekerja di Aset Internasional pas pada saat itu. Kemudian 2011-2012 sempat ke PT Soltius juga. Di situ juga saya ngebarengin Rian gitu, saya undang Rian waktu ya ikut join yuk gitu ya. Rian ya. Jadi konsultan. Jadi awal tuh sebenarnya di situ kita ketemu lagi setelah kuliah gitu. Itu dia kalau nggak salah tadi cerita di HM Sampurna. Nah, kemudian 2013 sampai sekarang saya ada di PT Queen Global. Apa namanya, di Queen inilah saya sebenarnya mendapatkan banyak insight-insight baru, apa namanya, challenge-challenge baru yang memang untuk mengembangkan karir saya sebagai seorang konsultan, kemudian menjadi seorang project manager seperti sekarang gitu. Nah, kita masuk ke beberapa topiknya dulu ya, teman-teman. Jadi saya mau menggiring opini kita di pagi hari ini tuh supaya lebih isinya daging kalau kata Pak Arief tadi. Jadi literasinya kita coba bawa dulu, narasinya kita coba bawa. Jadi saya akan sampaikan dulu nih, akuntansinya secara long term prosesnya itu kan cukup panjang ya. Kemudian nanti di mana sebenarnya titik antara accounting atau akuntansi tadi dan teknologi bisa engage. Nah, kemudian ujungnya sebenarnya saya mau coba berikan, mau membuka wawasan kita semua bahwa ada satu option yang mungkin bisa menjadi apa namanya alternate pilihan teman-teman itu untuk berkarir sebenarnya nantinya. Kalau yang memang sudah bekerja, itu juga masih bisa kesempatan terbuka gitu untuk menjadi seorang konsultan. Konsultan itu kurang lebih gambarannya tadi yang disampaikan sama Mas Rian. Kita sebenarnya membantu, kalau bahasa saya, sederhananya konsultan itu ya mirip dokter. Tempat orang melakukan konsultasi gitu ya. Cuma beda objek. Kalau dokter itu lebih ke kesehatan, konsultan ini bisa banyak areanya. Nah, in spesifik, konsultan yang saya maksud di sini adalah konsultan ERP atau
produknya namanya SAP gitu. Nah, kita coba masuk ke materi yang pertama. Saya coba sampaikan dulu, ada satu quote menarik dari Warren Buffett. Di situ, accounting is the language of business. Jadi menurut beliau ini, kalau kita sama-sama tahu yang namanya bisnis itu memiliki puzzle yang cukup banyak, cukup kompleks dari sisi operasional maupun dari sisi investment, semua itu harus dirangkul sedemikian rupa di mana setiap proses itu harus saling terhubung. Dan di setiap proses yang terhubung itu ada titik-titik yang memang kritikal untuk dilakukan oleh accounting. Baik itu dari sisi pencatatan, pelaporan, sampai dengan laporan keuangan gitu ya, satu proses secara utuh. Dan bukan hanya itu, accounting pun sebenarnya mengatur dari sisi investment. Jadi setiap aspek yang ada di dalam bisnis itu bahasanya itu adalah menggunakan accounting. Jadi kita nggak akan pernah bisa tuh teman-teman, bisnis yang maju, perusahaan yang besar itu tidak mungkin ketika tidak ada pencatatan accounting yang baik di dalamnya. Mas Bagus. Yes, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa akuntansi itu hanya masalah debit dan kredit saja. Itu terlalu kecil mungkin ya cakupannya. Jadi memang jauh sekali akuntansi itu bukan hanya kalau sekedar. Komentarnya Warren Buffett ini kan language of business, jadi luas sekali ya. Oh iya, makanya cakupannya bukan hanya area, bukan hanya proses gitu ya, pencatatan apalagi. Tapi memang bisnis itu kan aspeknya yang tadi saya sampaikan, puzzle-nya cukup banyak. Ya operasional itu one thing. Operasional yang saya maksudnya gini teman-teman. Operasional dari mulai proses, misalkan satu perusahaan, anggaplah teman-teman punya bisnis gitu ya, apa sekarang lagi ngetren adalah boba, oke? Teman-teman punya bisnis boba, bagaimana si boba ini bisa dijual, itu kan banyak proses di dalamnya, ada bobanya, bikin boba, kemudian nanti gimana pencatatan, itu part of operasional. Tapi setelah itu berdiri, teman-teman punya bisnis itu running, kan harus mulai berpikir sebenarnya, bisnis ini menghasilkan profit berapa, kemudian datanya seperti apa. Kalau memang ternyata di daerah ini nggak bagus jualan boba, saya harus part of investment ya harus mulai saya pikirkan. Dengan akuntansi itu kita bisa dapat nantinya semuanya. Akuntansi dapat investment apa, baru kita bisa berpikir bisnis apa lagi yang bisa kita running. Nah, itu sampai sejauh itu sebenarnya Pak Arief. Jadi mungkin saya meluruskan sedikit teman-teman bahwa accounting itu bukan cuma sekedar debat kredit, it's pemikiran kuno lah ya. Jadi saya bilang, apalagi nanti teman-teman masuk di dunia kerja, ketika memang teman-teman masuk di area yang accounting-nya kena banget gitu ya, accounting-nya kena banget, pasti itu akan selalu berasa. Yang tadi saya bilang, kita akan selalu leading ketika berpikir, ketika memiliki framework, itu ketika memang kita punya dasar akuntansi yang tepat ketika di perusahaan. Dan itu adalah nilai plus kita sebagai akuntan. Dan saya selalu bilang, kalau secara karir saya bilang saya konsultan. Jadi gabungan dari accountant dan konsultan gitu. Itu bahasa saya aja sebenarnya. Jadi supaya untuk menggambarkan accounting itu memang part of-nya si konsultan yang kalau cukup. Orang Jawa bilang konsultan itu kongkonane wong kesulitan. Jadi orang-orang yang benar Pak, itu ke konsultan ya. Benar, karena memang secara ada benarnya juga, karena memang hampir itu, terutama kalau yang tadi Mas Rian sampaikan, sebenarnya konsultan apa? Konsultan support, karena kebetulan saya juga menghandle support ya, tempatnya orang-orang kesulitan, ada masalah di sistem ya kita bantuin menyelesaikannya gitu. Nah, kadang ini cerita menarik aja sih. Jadi konsultan itu mereka juga cerita tentang kesulitan proses accounting mereka. Mereka juga cerita tentang kesulitan mereka untuk kerjaan. Jadi mereka juga kadang-kadang curhat. Ini saya kenapa sih saya harus masukkan entry seperti ini setiap hari? Gimana caranya supaya saya bisa pulang cepat gitu, kata dia misalnya. Jadi konsultan itu benar kata Bagus. Jadi kayak semua curhatan tentang bisnis, tentang accounting, tentang kerjaan, mungkin tentang yang lain-lainnya juga ikutan ke belakang nantinya. Dan konsultan diharapkan memberi solusi ya atas kesulitan-kesulitan mereka. Betul. Untuk memberi solusi itu butuh pandangan yang luas tentu saja ya. Betul Pak. Jadi ini buat tambahan materinya Bagus sih sebenarnya. Jadi
somehow ya, kalau kita lebih baik belajar accounting dan di top up dengan teknologi sama pengetahuan teknologi atau ERP atau SAP dibanding dengan orang yang sudah tahu teknologi terus belajar accounting. Ini menurut saya partnya sangat sulit. Yang kedua itu sangat sulit. Jadi yang pertama orang itu yang lebih punya background accounting, perlu saya ini highlight tuh. Orang yang belajar accounting lebih mudah belajar teknisnya dibandingkan dengan orang teknis yang belajar accounting, begitu? Betul, betul Pak. Karena karena kan kalau kita lihat ya zaman sekarang nih, zaman milenial, Gen Z dan mungkin zaman boomer juga ya, ini istilah yang sangat populer di kita sekarang ya. Mereka kalau kita ada teknologi baru nih, WhatsApp ataupun Instagram ataupun segala macam, ini cepat banget kita belajar ya. Cara ngirim message cepat, cara posting Instagram kita cepat tahu. Bahkan ibu bapak kita atau bahkan nenek kita juga udah tahu nih mereka mainan Facebook, posting. Paling mereka nanya gimana nih caranya buat ini. Nah ini sama Pak, konsep yang di kehidupan kita sehari-hari ini kita bisa terapkan di kerjaan kita. Ketika ada teknologi baru, sebenarnya kita gampang menyerapnya dibanding belajar ilmu accounting yang sangat rigid ya, karena kan accounting salah satu prinsipalnya adalah konvensional ya. Ingat, ini nggak akan pernah berubah ini selamanya. Nah jadi kalau teknologi kan selalu berkembang nih, tapi kita gampang banget menyerap teknologi, tapi kita nggak gampang menyerap teori-teori accounting dan segala macam. Oke, bagus. Berikan, sorry, agak motong. Silakan. Nggak apa-apa, makanya makin supaya ini memang kita bisa saling ini ya, mengisi. Mas Rian bisa nambahi, demikian juga nanti saling mengisi. Silahkan dilanjutkan Mas. Oke. Nah jadi sebenarnya ketika tadi cukup menarik ya bahasannya, memang ketika memang si accounting ini menjadi satu base language-nya untuk bisnis, tapi memang kita coba tarik nih teman-teman, ketika di Indonesia ini agak sedikit berbeda, agak sedikit miris juga, karena saya ambil data ini dari IAI gitu ya, bahwa statistik akuntan publik di Indonesia itu cukup menurun. Ini kan kalau dilihat secara ruang kita untuk atau tempat atau rumah untuk seorang mahasiswa akuntansi gitu ya, itu adalah di sini. Nah, tapi kalau lihat data ini sebenarnya cukup miris, di mana di tahun 2020 itu penambahan hanya 5 orang gitu, dan 2019 66. Dan ini yang memang tersertifikasi. Mungkin banyak data yang lebih valid, lebih ini maksudnya, tapi secara akuntan yang tersertifikasi dan tercatat di di IAI itu ada di tabel yang tengah itu ya. Betul, ada di tabel tahun 2020 hanya tambah 5 orang. Itu 5 orang atau 5%? 5 orang Pak, 5 orang secara 5 orang, dan ini yang tadi saya bilang, memang mungkin secara lulusan banyak, kemudian yang berprofesi banyak, tapi yang tercatat dan terlegitimasi lah ya, mungkin bahasanya, atau tersertifikasi itu certified public accountants ya mungkin ya. Ya, lebih ke situ. Dan nah, jadi sebenarnya kan saya coba mau sampaikan, sebenarnya ini nanti akan relate dengan bahasan kita yang akan digantikan dengan apa. Nah, trennya kalau dilihat, saya kemarin baca satu artikel menarik. Nah, ketika saya baca ini menurun, yang menariknya adalah mulai 2018 itu tren di mahasiswa teknologi itu makin meningkat sebenarnya. Itu yang tadi Rian bilang, artinya gini teman-teman dan bapak-bapak sekalian, gini. Artinya apa yang saya rasakan dengan Rian itu menjadi relate, di mana orang-orang yang saat ini mengisi posisi konsultan adalah orang-orang IT atau orang-orang dengan konsentrasi mata kuliah yang memang bukan di accounting. Itu relate. Kenapa? Karena secara data minat teman-teman di dunia IT itu lebih meningkat. Nah, bagaimana nantinya? Saya kemarin dapat satu artikel menarik juga sebenarnya. Saya coba langsung jam di sini, ada prediksi peran pekerjaan yang dapat digantikan oleh robot. Nah, ini cukup menggelitik. Saya coba baca gitu, artikelnya cukup menarik, dan sebenarnya ada topik juga di tahun 2017 atau 2018 ini sempat disampaikan juga gitu ya, ada topik yang menyampaikan topik yang seperti kita bawakan di pagi hari ini. Nah, coba dilihat di nomor 2 teman-teman. Apa di situ? Accountant and auditors.
Kenapa dia bisa tergantikan? Kenapa sebenarnya akuntan dan auditor bisa tergantikan? Nah, ini relate dengan topik kita di mana namanya di pagi hari ini, bahwa saya juga punya pengalaman. Jadi beberapa kurang lebih 1 tahun ke belakang saya punya 2 sampai 3 pengalaman untuk mendampingi customer saya itu sedang diaudit oleh kantor akuntan publik, which is Big Four yang ternama gitu ya. Ya kalau di teman-teman paham, di Big Four di Indonesia kan cukup banyak, tapi memang cukup ternama gitu ya. Nah, bagaimana metode mereka melakukan audit gitu ya? Ini lebih spesifik di audit sebenarnya. Kenapa akhirnya audit itu bisa di apa namanya? Sebentar. Oh, nggak bisa jalan ya? Sudah terlihat belum ya Bapak Ibu? Ya, Sudah. ini sampai di chart mengenai probability robots will take your job in next 20 years. Sorry, di saya Ini agak mundur sedikit. ke statistik akuntan publik Indonesia. Oke, sorry. Sebentar. Nggak gerak di tempat saya. Ini Gerak ya? Ya, sudah kok. Oke. Nah, sudah ya. ya, Sudah. sip. Nah, balik lagi, sorry teman-teman. Jadi auditor itu bisa tergantikan dengan apa? Ya dengan robot. Dengan robot yang seperti apa? Jadi pada saat itu kita diajak meeting dengan apa namanya, auditornya klien, auditor customer untuk melakukan audit. Nah, audit ini nanti dilakukan sama robot. Robotnya seperti apa? Robotnya itu nanti ditanam atau dijalankan di sistem kami di SAP itu untuk dilakukan audit. Bisa bayangkan kan teman-teman, yang pekerjaan tadinya mereka lakukan dari mulai mengumpulkan bukti transaksi, kemudian melihat bisnis proses, kemudian sampai membentuk laporan itu 3 sampai 6 bulan, itu hanya dilakukan 1 maksimum 2 bulan, maksimum. Sampai dengan keluar report nantinya. Ya, dengan artificial intelligence, dengan Betul, Pak. apa namanya big data dan seterusnya itu ya. Jadi ada satu tools automation yang mereka buat atau robot yang mereka buat itu untuk mempercepat proses yang selama ini memang dilakukan cukup makan waktu dan lain sebagainya. Nah, data ini sebenarnya cukup valid sebenarnya. Jadi kalau menjawab sebenarnya peran akuntan akan tergeser, maybe, saya bilang maybe. Tapi what next-nya sebenarnya? Kita masih punya banyak senjata loh teman-teman, harus digarisbawahi. Senjata-senjata ini yang nantinya, yang saya bilang tadi, kita maju ke step selanjutnya. Oke, step selanjutnya nanti. Bagus. Ya. Nambahin sedikit ya. Boleh. Mas Ian. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang chartnya yang Mas Bagus sharing ini ya, saya juga sempat baca pertanyaan-pertanyaan di chat gitu kan, banyak yang bertanya tentang bagaimana tips sama trik, terus bagaimana keadaan perusahaan zaman sekarang itu gimana sih sebenarnya. Jadi gambaran umumnya perusahaan di era yang sekarang ini, mereka itu lebih ke arah mungkin kalau yang sudah bekerja mungkin sudah pernah mendengar tentang digital transformation, finance transformation. Tapi kalau yang masih mahasiswa mungkin kalian udah dengar nih tentang apa sih itu artificial intelligence, big data, terus data mining. Nah, artikelnya itu banyak banget nih. Mungkin ketika kalian baca tentang buka web itu tiba-tiba nanti ada bahasan tentang data mining, tentang digital transformation. Nah, sebenarnya di era sekarang itu semua company itu berlomba-lomba nih untuk finance transformation sama digital transformation. Salah satunya adalah bagaimana cara mereka meningkatkan efektivitas sama efisiensi proses. Jadi misalnya nih contoh, entry invoice nih, atau Bagus tadi memberikan contoh tentang audit ya. Mereka harus submit satu-satu kalau zaman dulu, sekarang udah ada robot. Nah kalau di perusahaan, tepatnya misalnya di account payable nih, di bagian utang piutang. Mereka kan harus mencatat invoice nih, terus mereka harus melakukan pembayaran tentang invoice. Sekarang pun company itu udah mulai berpikir bagaimana invoice ini kayak udah scan aja, masuk ke SAP, terus nanti ada automatic payment. Seperti itu. Jadi paperless ya?
Jadi paperless sama humanless. Jadi Oke, humanless. nggak Wow. ada touch-nya dari human juga. Nah, Ya. tapi yang perlu kita fokuskan sekarang ini kata kuncinya nih. Hmm. Ini ini kan semuanya robot nih. Ini Hmm. semuanya mesin nih. Ini Ya. pasti mesin nggak mungkin kan men-setup diri mereka sendiri. Mesin juga Oke. nggak akan melakukan hal itu tanpa masukan dari manusia kan. Oke. Nah, jadi peran accounting, peran finance department, peran karyawan sebagai akuntansi, dan peran juga konsultan, itu bagaimana caranya membuat robot ini jalan. Nah, orang-orang ini, Oke. mereka itu nggak serta-merta akan kayak, oh, saya nggak membutuhkan kamu lagi, go out. Sebenarnya tidak, Pak. Jadi ketika masuk ke dalam suatu company, seorang konsultan atau sebuah teknologi itu butuh masukan. Nah, Jadi ada orang di belakang robot, di belakang komputer tadi, betul, ya. Ya. betul. Dan Jadi mereka bagaimanapun robot dan komputer itu alat ya, dan ada yang betul, menggerakkan di situ, ada yang betul, mengatur di belakangnya. Dan itu betul. adalah salah satunya peran akuntan di situ sebenarnya. Betul, peran Oke. accountant dan peran support consultant-nya, peran implementatornya. Jadi kalau mau, misalnya kita sebagai mahasiswa akuntansi atau sebagai karyawan, kita harus membuka pikiran sama otak atau mata kita terhadap hal-hal yang baru seperti ini. Jadi ada teknologi baru, mungkin kita akan membaca, atau ketika Nah, saya juga ini sempat saya kira juga menarik ini yang disampaikan oleh Mas Rian barusan, bahwa mahasiswa atau kita itu juga perlu terbuka dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang sekarang ini ya. Ya meskipun untuk generasi milenial kita bilang sudah sangat akrab dengan teknologi. Mungkin untuk penyesuaiannya mungkin bisa lebih mudah daripada generasi sebelumnya ya. Tetapi bagaimanapun kita semua ini harus terbuka dengan adanya perkembangan-perkembangan teknologi. Itu poin yang menarik itu. Oke, silakan Mas Rian, lanjutkan. Saya lanjutkan sedikit aja, Pak. Jadi saya juga sempat nih baca-baca juga chat sambil nunggu Bagus menjelaskan materi. Saya lihat juga bagaimana sih cara saya mempersiapkan diri, bagaimana sih apakah perusahaan itu juga memberikan kesempatan karyawannya untuk belajar. Jawabannya iya, semuanya iya. Jadi kita sebagai mahasiswa tetap terbuka dengan teknologi baru, nggak harus memiliki teknologinya, tapi at least kita membaca. Jadi baca gitu kan. Terus kalau yang dari perusahaan, karyawannya, apakah perusahaan akan memberikan kesempatan? Jawabannya iya, karena semua perusahaan ini juga mendapatkan pressure nih Pak. Mereka juga harus semakin efisiensi, semakin mau, oke, saya harus ada target. Dan bagaimana targetnya? Oh, ayo implement teknologi ini. Nah, kalau mau implement teknologi ini, karyawan saya juga harus belajar dong. Jadi perusahaan juga harus mengeduket karyawannya mereka sebenarnya. Kalau mereka mau maju bareng. Bagus. Ya, karena bagaimanapun faktor manusia itu adalah faktor paling penting ya di dalam perusahaan, dalam bisnis ya. Betul, Pak. Perusahaan boleh punya alat, boleh punya mesin, tetapi bagaimanapun ada manusia di sana. Itu kalau kita bilang aset, itu adalah justru aset paling penting di perusahaan itu. Dan itu harus dikembangkan. Tadi Mas Rian juga menggarisbawahi itu. Oke. Silahkan dilanjutkan Mas Bagus. Ini untuk informasi Mas Bagus dan Mas Rian. Kira-kira kita punya waktu 10-15 menit lagi untuk bicara. Nanti setelah itu kita akan buka pertanyaan dari teman-teman semua. Ini kayaknya sudah banyak pertanyaan yang masuk sebenarnya, tapi nanti kita akan respon ya. Oke. Silakan Mas Bagus untuk dilanjutkan. Baik, izin melanjutkan ya Bapak, teman-teman semua. Sorry. Nah, lalu bagaimana sebenarnya engagement-nya antara si accounting dan teknologi ini, teman-teman? Nantinya kita bisa lihat kalau sekarang yang sudah tidak bisa dielakkan, kalau tadi teman-teman sempat gambarkan di awal, punya satu konsep yang namanya ERP. ERP ini sebenarnya sebuah framework besar yang sekarang waktu 2007 tadi Pak Arif bilang udah mulai masuk ke kampus kita gitu ya. Sebagai salah satu mata kuliah atau kurikulum.
Saya mungkin sebenarnya sedikit menjelaskan secara ini aja, secara simpel gitu ya. Saya coba simplifikasi bahasanya. Jadi ERP ini satu memang framework yang mengatur integrasi satu dengan yang lain antar unit bisnis gitu ya. Makanya kalau dilihat teman-teman di situ ada manufacturing, ada supply chain. Manufacturing sebenarnya bahasa simpelnya adalah ketika orang bikin produk barang barang apa mentah menjadi barang jadi. Nah, itu bahasanya manufacturing. Supply chain mengatur dari sisi pembelian sampai dengan penjualan, dari sisi barang, penerimaan dan pengeluarannya, dan seterusnya sampai dengan financial accountant, sampai dengan financial management, dan di situ bisa dilihat ada yang namanya big data analysis. Jadi semua satu kesatuan framework ini itu dikumpulkan dalam ERP. Nah, apa aja Jadi sebenarnya semua proses bisnis di dalam perusahaan itu dicakup oleh ERP itu ya? betul, betul Pak. Jadi Oke. memang Integrated uh, ya? terintegrasi satu dengan lain. Oke. Inilah yang disebut apa namanya sistem yang memang atau framework yang bisa memberikan alat ukur kemudian sampai dengan dashboard-dashboard yang menarik yang bisa memberikan apa namanya stakeholder itu decision making supaya lebih tepat dan presisi. Nah, yang menarik sebenarnya untuk ERP ini banyak sekali teman-teman produknya. Ada Oracle gitu ya. Dan yang paling leading memang saat ini in the worldwide ya salah satunya adalah ERP-nya adalah SAP. Nah, itulah yang coba dilihat oleh FAUI pas pada tahun 2007 sebenarnya. Ada potensi menarik pas pada saat itu yang sudah bisa di-capture, yang kebetulan saya bersyukur bisa ikut di dalamnya sampai dengan membawa saya seperti sekarang, itu adalah satu platform atau satu aplikasi yang cukup besar di dunia gitu ya, itu ada namanya adalah SAP, yang generasi sekarangnya disebut dengan SAP S/4HANA. Saya coba Jadi sedikit SAP S4 HANA ini salah satu atau generasi terbaru dari SAP gitu. betul Pak. Jadi Oke. kalau kita tahu dulunya adalah SAP ERP ECC. Jadi versionnya itu cukup banyak dari version 3.0, kemudian 4.6 sampai ECC 5, terakhir itu ECC 6. Waktu kita Mungkin belajar di untuk 2000 teman-teman yang masih awam dengan SAP dengan sistem ini ya. Jadi kita bayangkan saja bahwa kita punya aplikasi yang selalu ada update ya. Kalau kita menginstall atau mempunyai aplikasi di smartphone kita, itu kan setiap berkala kita akan mendapat notifikasi bahwa kita bisa mengupdate versi 2.0, 3.0 dan seterusnya begitu ya. Ini tentu saja akan bertambah fiturnya, bertambah keamanannya dan seterusnya. Ada update di situ. Ini kira-kira kalau kita bayangkan SAP S/4HANA ini adalah generasi penyempurnaan dari SAP sebelumnya. Kira-kira gitu ya, Mas? Betul, Pak, betul sekali. Jadi memang aplikasi inilah yang sebenarnya membantu perusahaan di dunia gitu ya dengan cukup banyak untuk menerapkan ERP mereka dan dapat supaya mendapatkan laporan-laporan yang lebih baik, real time dan presisi. Nah, saya mungkin agak cut dikit. Ya, jadi boleh. nambahin. Ini insight ya. Tadi Bagus bilang kalau FAUII bisa mungkin bahasanya kayak memprediksi tren teknologi, dan ini sebenarnya betul, poinnya adalah kita harus bangga dan bersyukur UII menjadi salah satu universitas yang memasukkan SAP dalam kurikulumnya. Kalau enggak, mungkin saya atau Bagus nggak akan bakal ada di posisi atau jadi SAP consultant. Itu yang pertama. Saya benar-benar mau menyampaikan rasa syukur sama bangga saya terhadap platform ini. Terus yang kedua, insight-nya UII itu bagus menurut saya karena mereka bisa membuka mindset-nya mahasiswa kalau ini ada ERP teknologi terbaru bernama SAP yang akan benar-benar sustainability-nya bagus nih. Karena nggak ada yang bisa menggantikan SAP sampai sekarang. At least sampai, saya nggak tahu, mungkin 5, 10, 20 tahun ke depan SAP akan tetap ada di sini dan akan tetap berkembang. Nah, ini saya mau memberikan insight yang ketiga nih tentang S/4HANA sama ECC. Jadi di dunia SAP sekarang itu banyak company yang mau mengupgrade sistem yang lama menjadi sistem yang baru nih, ya. Dengan seperti ini peluang untuk menjadi konsultan
dan itu akan banyak sekali. Mungkin bagus nanti bisa confirm bagaimana dia kesulitan juga mencari generasi-generasi konsultan yang baru ya. Dan ketika ECC mau ngupgrade ke SAP, ke ECC ke S/4HANA, ini butuh banyak resource dan company itu ke force ya bahasanya, mungkin kayak harus upgrade. Kalau nggak upgrade nanti mereka nggak akan disupport sama SAP. Nah inilah yang membuka peluang. Jadi semoga ini juga bisa menjadi insight bagi teman-teman kalau ke depannya, jadi SAP ECC itu bakal stop support di 2026 atau 2027. Bayangkan 2025 ya. Ya itu bahkan 4 tahun dari sekarang ya. Nah bayangkan semua company itu akan berlomba-lomba update ke S/4HANA. Dan bayangkan berapa resource yang mereka butuhkan. Dan ini nggak cuma di Indonesia, di semua negara itu pada mau upgrade. Nah, jadi peluang ini mungkin bisa diambil sama teman-teman kayak, sebenarnya masih banyak peluang ini, sangat banyak sekali peluang gitu. Oke. Untuk tambahan juga bahwa kenapa UII ini memasukkan ERP yang berbasis SAP di dalam kurikulum, karena memang sampai sekarang SAP ini masih market leader ini ya, di bidang ERP. Ya. Mungkin tadi seperti Mas Rian bilang, mungkin dalam waktu yang bisa kita lihat ke depan, ERP masih didominasi oleh SAP ya. Nanti kita akan tentu saja kami di Prodi Akuntansi akan terus mengevaluasi nanti apakah masih relevan SAP itu. Tetapi sampai sekarang masih relevan ya Mas ya? Masih sangat relevan Pak. Oke. Ya, oke, silakan dilanjutkan Mas. Trennya benar banget yang dibilang Rian. Jadi trennya itu pasti akan naik. Kita sudah mulai merasakan nih. Jadi di tahun-tahun ini kalau mungkin diperhatikan ya, saya coba amati di market gitu. Nanti dia dari mulai pertama kali saya masuk di dunia SAP Consultant 2008, trennya itu mulai turun sebenarnya Pak. Terutama tren implementasi terus menurun. Kenapa? Karena mulai banyak orang yang sudah mengimplementasikan gitu ya. Di tahun itu sudah mulai banyak. Nah, after 2015 mulai bergairah lagi. Di area mana? Di area upgrade, migration, pengembangan, enhancement. Kenapa? Karena di 2015 itu SAP launching sebenarnya yang namanya SAP S/4HANA. Nah, dan itu tidak berhenti. Saya kasih tahu teman-teman dari sekarang bahwa SAP sampai saat ini kenapa masih dikatakan market leader? Karena terus terang R&D-nya cukup luar biasa menurut saya. Hampir setiap tahun ya, bukan di ini. After 2015 itu selalu mengeluarkan rilis terbaru untuk SAP S/4HANA-nya. Dari 2015, 1509, 1610. Nah, 16 itu menggambarkan tahun. Jadi sebenarnya hampir tiap tahun R&D ini cukup luar biasa. Bahkan sampai product base-nya hampir setiap rilis itu ada updated. Kalau kita mungkin yang teman-teman pakai Android atau pakai iOS, karena saya kebetulan pakai iOS, hampir setiap updated dari iOS version 12, 13, 14 pasti ada yang baru. Pasti ada yang menarik yang bisa di-explore. Nah, yang lagi ngetrend sebenarnya sekarang kan adalah kita bicara user experience yang ada di mobile apps. Bagaimana sebuah sistem besar itu bisa dikendalikan hanya dari HP gitu. Nah, itu nanti secara ininya lah. Tapi yang saya mau bilang sebenarnya SAP masih cukup luas sekali. Itu tadi nyambung bagaimana konsultannya itu terpenuhi. Ini bukan ngada-ngada, karena memang terus terang nih. Saya buka sedikit lah ke teman-teman bahwa pencarian saya terhadap konsultan itu masih menjadi sesuatu momok gitu. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh company saya aja di Equin Global gitu. Tapi hampir semua partner itu merasakan bahwa nyari orang SAP yang paham accounting, terutama FICO ya, spesifik nih ya. Karena memang FICO itu hampir di setiap implementasi pasti ada. FICO itu Financial and Controlling ya? Atau SAP Finance bahasa gampangnya. SAP Finance, akuntansi keuangan kira-kira begitu ya? Betul. Jadi kalau dibilang, kalau kita ngomong ada 1.000 perusahaan mengimplementasikan SAP, bisa dibilang semua 1.000-1.000-nya itu pasti menggunakan SAP Finance. Pasti. Nah, bagaimana dengan modul-modul yang lain gitu yang tadi dibilang, ya itu belum tentu. Makanya akhirnya market orang akuntansi untuk menjadi konsultan SAP
ini masih cukup terbuka lebar gitu. Itu dari sisi teknologinya ya, bahwa SAP ini terus ada upgrade. Di sisi Betul, yang akuntansi sendiri itu akan ada perkembangan-perkembangan, ada standar baru, betul, ada ilmu-ilmu baru di bidang akuntansi yang itu nanti juga akan diadopsi oleh perusahaan, oleh klien kita yang betul, kemudian akan diminta konsultan untuk memasukkan praktek-praktek baru, standar baru tadi ke dalam sistem mereka, begitu ya? betul, Pak. Oh, Pak. Ini kan Oke. yang lagi ngetren terakhir kan di 2020 ya. 2020 rilis PSAK 16 atau PSAK PSAK 71, 71, 72, 72, 73. 73 gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya itu harus diimplementasikan di sistem? Ini Ya. banyak, Pak. Apalagi Hmm. sekarang sudah dilindungi sama policy bahwa 2020 perusahaan itu harus mengimplementasikan itu, di mana harus mengakui aset-aset long term, aset sewa long term lebih dari 1 tahun itu menjadi biaya-biaya long term, sorry, biaya-biaya jangka panjang yang selama ini dikapitalisasi itu diakui sebagai aset. Nah, itu bahasa akuntansi. Ya. Wah, Oke. ini anak-anak Kalau Tapi nggak, anak menarik, accounting ini. hanya saja masalah kita waktu nih. Kita oh hanya iya, punya betul. 5 menit lagi. Silahkan Oke, dilanjutkan dulu, oke, Mas. Nanti supaya kita supaya lebih perdalam lagi. deep ya. Oke, Ya. saya maju ke Oke. satu slide mungkin yang di mana sebenarnya yang tadi saya sampaikan konsultannya ini menjadi cukup mungkin bisa menjadi satu opsi buat teman-teman yang nantinya ingin berkarir gitu ya. Yang boleh saya share sebenarnya di sini apa sih yang harus dilakukan dan bagaimana berkarir menjadi seorang SAP consultant atau karir path-nya. Biasanya Hmm. dimulai dari junior consultant itu Hmm. kurang lebih 1 sampai 2 tahun, nanti bisa next step menjadi consultant. Udah jadi Consultant. tadi awalnya kan junior nih, cuma baru Hmm. diajarin gimana sih bisnis proses, gimana caranya nangkep requirement, ya materi-materi dasar. After that mungkin Hmm. udah mulai bisa membuat blueprint gitu ya. Hmm. Catatan teman-teman, blueprint itu adalah desain kita yang kita akan terapkan nanti di customer. Tadi kalau bahasa Rian kita menyebatkannya antara customer sama sistem. Nah, desain polanya itu kita bukukan dengan nama blueprint. Nah, Hmm. setelah itu nanti dilakukan implementasi, realisasi, dan seterusnya. Karir step selanjutnya bisa ke senior, project manager gitu ya. Nah, setelah ini cukup terbuka lebar. Saya ingin menyampaikan, saya selalu bilang sama teman-teman begini, accounting itu memang karirnya karir sosial gitu ya. Ilmunya disiplin ilmu sosial, tapi memang secara kontekstual dan kerangka berpikir framework-nya kita itu bisa mencakup semua. Dan itu saya Hmm. dobrak dengan saya coba menjadi seorang project manager pada saat itu, di Hmm. mana itu bukan hanya berbicara terkait dengan accounting debit kreditnya saja model bisnisnya, tapi sebagai seorang project manager bisa eh, melakukan satu pekerjaan besar untuk menghubungkan kebutuhan customer, kemudian dari sisi project-nya juga harus achievable dengan target yang sudah ditentukan, scope yang sudah ditentukan, dan harus bisa memenuhi ekspektasi si customer. Nah, ekspektasi itu yang tadi saya bilang, bagaimana kita bisa memberikan sistem ini bisa kita gunakan untuk melihat ketika seorang direktur gitu ya lagi sibuk main golf harus melakukan sistem dengan approval. Nah, itu yang harus kita bisa bangun gitu. Ini yang saya mau sampaikan. Mungkin Kok Korean mau menambahkan insight sebagai Ya, konsultan silakan mungkin gitu deh. Mas Rian ada pengalaman juga. Sebenarnya kalau boleh saya mau share slide sih, Pak. Kalau Oke, boleh. Oh oke. ya, ya. Bentar, saya stop ya. Sudah bisa lihat slide saya, Pak? Sebentar. Ya, sip, sudah. Ya, ini oke. Jadi tadi sudah sempat saya jelaskan kalau finance accounting work itu trennya adalah set service, finance transformation, data mining, sama robotics sama automation ya. Jadi yang saya harus fokuskan pertama itu set service. Jadi set service trennya company sekarang itu adalah karena mereka tuh banyak cabangnya Pak ya. Jadi kayak satu company mempunyai company A, B, C, D, dan kayak Coca-Cola itu juga banyak subsidiaries-nya. Terus nah, jadi mereka ini membutuhkan set service biasanya untuk memberikan jasa pencatatan atau accounting. Nah, biasanya ini di grup departemen finance-nya jadi satu.
Nah, ini satu peluang bagi teman-teman untuk memulai karir sebagai accounting juga, atau sebagai accounting eksekutif atau staff accounting. Ini bagus. Jadi kalau di LinkedIn atau di lowongan mereka ngobrol tentang service, ini mungkin bisa jadi step pertama. Terus ini saya skip aja untuk karirnya konsultan. Saya bagi di bagian bawah ini bisa start dari bisnis analis, bisa dari accounting, bisa dari sistem analis, bisa jadi accounting staff atau finance staff. Jadi misalnya teman-teman atau teman-teman yang masih kuliah atau baru mau kuliah atau yang sudah lulus tapi pengen pindah karir ya, kalau ketika kita jadi accounting staff, perhatikan sistem yang dipakai. Apakah sistemnya sudah SAP atau tidak, ataukah ada kesempatan untuk upgrade SAP atau tidak. Bangun curiosity di situ. Jadi selalu penasaran, selalu pengen inisiatif ya. Jadi kayak, ini ada program baru untuk implement SAP di company saya. Saya tertarik nih bagaimana caranya supaya saya involve di project itu. Nah, ini teman-teman mungkin bisa lebih penasaran, lebih berani untuk maju. Itu saya kira itu poin-poin yang menarik itu, Mas. Curiosity, ya, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu harus punya. Ya. Sehingga dengan rasa ingin tahu kemudian mencari tahu tentu saja ya. Karena ada rasa ingin tahu, mencari tahu, belajar, terus belajar, dan kemudian berkembang di situ ya. Betul Mas Rian ya? Betul. Jadi ketika kita jadi, ini nggak masalah saya adalah bisnis analis atau saya adalah accountant. Sebenarnya mereka berdua ini sama. Tapi ada kualitas yang berbeda di antara dua orang ini. Misalnya rasa penasaran, rasa ingin belajar. Karena rasa penasaran kita jadi kayak terdorong untuk lebih inisiatif. Jadi kita jangan ragu-ragu, jangan hesitate untuk maju ya. Karena saya juga kadang dulu pernah merasakan kayak wah agak malu nih kalau nanya-nanya ada project apa, atau wah ini kalau aku tanya bos nanti ngomongnya apa ya. Kita mungkin sekarang pemikiran seperti itu kita harus buang jauh-jauh. Ini saya coba cepetin aja. Misalnya dia habis dari bisnis analis, itu kita bisa jadi junior consultant. Habis itu kita bisa jadi consultant. Habis itu nanti ada dua part nih yang kita harus pikirkan. Apakah mau masuk ke manajemen area atau mau masuk ke senior consultant area. Oke. Ini bercabang ya? Iya, kanan itu lebih ke arah semakin technical, semakin spesifik. Fungsional dan teknikal ya? Yes, jadi lebih ke arah kayak dokternya lebih spesialis lagi. Gitu. Nah, kalau yang ke kiri itu lebih ke arah manajemen. Jadi kayak project manager, kita mau sales ke company, lama-lama kita bisa jadi partner seperti itu. Nah, ini part yang mungkin akan dihadapi ke depannya nanti. Nah, yang saya pengen highlight di sini ini adalah ini yang saya pengen bawakan sih sebenarnya. Sebenarnya mau teknologi, mau kita dari accounting, dari manajemen, sebenarnya kalau kita punya growth mindset, sebenarnya semuanya itu bisa kita jalani. Jadi kita tetap harus belajar, kita harus tetap curious. Jadi ini saya cepetin lagi, learning it all. Jadi kita harus belajar semuanya. Semua yang kita dapat dari internet, dari buku, dari kampus, kita mencoba tarik idenya apa. Habis itu kita bandingkan dengan sebenarnya yang relevan itu apa. Jadi kita harus unlearn ya, kayak oke, aku nggak belajar ini tapi aku belajar ini, aku buang ini, aku belajar ini. Jadi untuk sampai di tahap itu kita harus belajar semuanya. Jadi kita harus at least tahu idenya apa. Habis itu kita potong-potong nih. Oh ini aku nggak perlu belajar, ini aku nggak perlu belajar. Yang ini aja yang aku belajar. Stay curious ya. Stay curious itu harus Pak. Jadi even saya sekarang kalau ada apa-apa gitu di company misalnya, wah
pada sibuk ngapain itu ya? Aku harus tanya nih, kalian lagi sibuk ngapain sih? Oh lagi project ini, project itu apa ya? Ngebahas apa ya? Jadi kayak, oh bahasa sekarang mungkin kepo ya. Kepo ya. Ya Oke. kepo tapi dalam artian positif ya. Konteks Jadi yang positif ya. positif. Jadi wah mereka ngerjain apa ya? Kayaknya aku harus tahu deh mereka ngerjain apa. Tidak Terus dilanjutkan dengan gibah ya. tidak dilanjutkan dengan jiwa. Jadi ya stay curious itu tetap. Jadi Oke. kita tahu nih apa yang terjadi di perusahaan, apa yang terjadi di kampus. Misalnya kayak di kampus ya contohnya, kalau saya nggak baca iklan tentang ERP program, atau saya nggak tanya teman-teman, atau saya nggak tanya asisten dosennya waktu itu Helmi ya, mungkin Helmi ada di forum ini, ya Bro Helmi. Ada tadi saya lihat juga tuh. Ya, jadi harus tanya-tanya nih kayak Helmi, gimana ini? Kamu tuh ngerjain apa sih? Kok bisa kamu jadi asisten dosen? Ini lagi sibuk ngapain kampus? Ini lagi ngapain? Jadi kayak mungkin bisa dicap kepo, tapi itu buat kita gitu. Itu buat kita belajar. Oke, ini menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Rian terakhir dan tadi juga disampaikan oleh Mas Bagus. Hanya ini waktu kita masuk dulu ke pertanyaan boleh ya? Boleh, oke Pak. Oke, baik teman-teman semua akuntan masa kini, silahkan masih ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan ya yang menarik dan juga mungkin nanti perlu direspon oleh Mas Rian dan Mas Bagus ya. Pertama saya kira ini berkaitan dengan menyeimbangkan peran akuntan dan robot atau mesin tadi. Dari sisi kita, dari sisi mungkin mahasiswa dan juga sisi manusianya gitu ya, apa yang harus ditingkatkan lagi nih? Ya, apakah ada skill-skill atau juga pengetahuan yang perlu dimiliki dan ditingkatkan dan harus mulai sekarang disiapkan? Siapa mau menjawab, Mas Bagus? Saya dulu Pak. Mungkin saya dulu. Izin ya, Bagus, saya dulu. Oh silakan Mas Rian. Ya, jadi karena teknologi sudah semakin maju dan kita udah tahu proses-proses standar akan digantikan dengan robot, kita udah tahu nih sebenarnya apa yang harus kita pelajari. Gimana cara membuat robot, gitu kan? Logiknya gitu kan? Kalau prosesnya digantikan sama robot, gimana sih caranya supaya bikin robot itu kan? Nah, ini skill yang harus dipelajari. Top up dengan skill accounting kita. Yang kedua, mungkin kayak teknologinya sekarang semua company mau menggunakan SAP, mau upgrade SAP. Skill yang harus dipelajari ya SAP, seperti itu. Jadi, tapi ada skill base-nya, yaitu accounting sama finance ya. Nah, ini akan dipakai terus nih ketika implement SAP. Ketika bikin robot juga akan diimplement. Nggak mungkin kan robot nanti tiba-tiba ngejurnal kredit semua atau debit semua gitu. Nggak mungkin kan. Ini kan untuk tahu kredit debit, untuk tahu laba rugi, neraca dan sebagainya kan itu butuh basic knowledge atau basic bekal ilmu kita yaitu accounting. Nah, ini mungkin agak kejauhan, cuman saya berpendapat hal yang harus dipelajari kita sekarang itu adalah proses automation. Proses automation. Ya, jadi misalnya Google aja di internet, proses automation. Itu nanti akan ada segudang aplikasi yang bisa support. Dan yang kedua adalah data mining. Apa? Data mining? Data mining. Okay, nah, atau proses mining. Nanti Google aja itu banyak banget ilmu-ilmu sama software ataupun aplikasi yang bisa mensupport ini. Jadi data mining itu program yang diimplementasikan ke dalam sistem untuk mencari bagaimana sih suatu proses itu bisa lebih efisien. Oke. Ya, jadi atau data yang bisa dijadikan keputusan manajemen yang lebih strategik. Jadi pendapat saya ilmu yang harus dibekali selain dari basic yang sudah bagus accounting,
Yang kedua, kita harus membekali dengan proses automation, data mining, data processing, atau at least artificial intelligence. Ini bisa dipakai misalnya Google sendiri, atau kita ikut course apa di luar, atau belajar sendiri. Banyak banget platform belajar sendiri ya, kayak Udemy dan sebagainya itu sebenarnya kita bisa belajar dari situ. Jadi kalau kita pengen meng-equip diri kita dengan berbagai macam gear ya, menurut saya data mining sama proses automation is very good. Itu nyambung tadi apa yang disampaikan oleh Mas Rian ya, bahwa ada penyesuaian, ada adaptasi dari kita, dan termasuk juga ini nyambung juga pertanyaan dari, kalau tadi pertanyaan dari Randu Aditya Dwi Putra dari Banten itu ya, ini nyambung saya kira dengan apa yang ditanyakan oleh Median Syah Azhar mengenai kurikulum ya. Ini kurikulum akuntansi kan kemudian harus juga disesuaikan ya. Tadi kalau Mas Rian menyampaikan ada data mining, ada automation dan seterusnya tadi, maka kurikulum akuntansi itu juga sudah berubah. Dan alhamdulillah di akuntansi UI, di prodi akuntansi UI, kurikulum kita sudah baru nih Mas Rian dan Mas Bagus dan Bapak Ibu semua, teman-teman akuntan masa kini. Kurikulum kami, kurikulum di prodi akuntansi ini sudah menyesuaikan dengan perkembangan itu, sehingga mahasiswa nanti juga akan ada mata kuliah mengenai tadi yang berbau atau juga yang syarat dengan teknologi, sehingga mahasiswa itu juga terbuka wawasannya terhadap teknologi dan juga bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dan itu saya kira sebuah keharusan ya saat ini. Oke, Mas Bagus ada tambahan mungkin? Ya. Hampir semua perusahaan rasanya sekarang sudah menerapkan itu, Pak. Jadi automation itu menjadi must be-nya ya, memang yang harus dilakukan. Terakhir pun yang harus dilakukan perusahaan ketika masa pandemi terutama, kan ini impact sebenarnya ya, Pak. Hampir semua orang itu berpikir bagaimana kerja dari rumah. Dan akhirnya sebagian besar perusahaan yang memang quote-unquote mampu dalam hal kapitalisasinya gitu dari sisi modalnya pun, ya ini sekarang lagi mulai berlomba-lomba untuk automation. Terakhir yang kami kerjakan sendiri pun, coba saya sharing teman-teman bagaimana satu proses itu bisa dilakukan secara cepat dan masif dengan data yang banyak gitu ya. Itu dilakukan dari mulai vendor selection sampai dengan penerimaan barang, kecuali memang yang sifatnya harus checking kayak barang-barang yang memang after DGR gitu harus dilihat lagi untuk diinventarisasi lagi dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering sekarang dibuat adalah automation di areanya payment. Payment ini kan sesuatu yang rigid, tapi memang membutuhkan security yang tinggi. Akhirnya sekarang sudah mulai dari awal saya di SAP pun sebenarnya sudah cukup banyak fitur-fitur automation untuk payment. Jadi kita coba buka payment gateway-nya dengan beberapa bank gitu ya. Jadi gimana nanti caranya proses bisa dilakukan dari HP untuk bayar semua atau menerima duit secara masif dengan data yang banyak. Terakhir pun yang saya terapkan di salah satu perusahaan multi-finance gitu ya, salah satu yang terbesar yang kurang lebih berwarna kuning itu, dengan data yang cukup banyak yang sudah mengadopsi. Itu yang tadi Rian bilang, sebenarnya ada big data di situ yang coba diimplementasikan di salah satu customer saya itu, menghubungkan semua data-data yang mereka punya gitu ya dengan apa yang ada di SAP yang bisa diberikan. Yang paling sederhana adalah gimana caranya orang ketika bayar sudah bisa diterima secara real time dan tidak perlu ada orang di situ. Nah, itu yang kemarin kita coba bangun, kita coba build dari awal. Jadi udah harga matinya bagaimana cara kita untuk mensikapi sebenarnya kondisi sekarang. Satu, kurikulumnya sudah oke, kemudian dasar pemikirannya tadi adalah framework-nya, pengetahuan knowledge base-nya SAP juga dipertambah. Yang ketiga, ilmu terkait big data dan automation ini udah harus suatu keharusan. Jadi gimana caranya ya, temani robotnya.
Kalau ditanya, bikin robotnya, temani robotnya, jangan ditinggalkan robotnya. Jadi kalau nggak mau ya kita yang kalah gitu. Oke. Baik. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Saya kira antusiasme dari para peserta luar biasa. Sampai dengan akhir ini masih 637 yang bergabung dengan kita. Tetapi memang di awal tadi kita sampaikan pertanyaan mendasar dari tema kita ini itu kalau diskusi panjang itu ya. Tapi saya kira kita mendapat beberapa hal yang penting lah dari diskusi kita ini. Ada beberapa poin penting yang ingin saya garis bawahi. Pertama adalah kita ini memasuki era disrupsi teknologi, orang bilang. Ya, disrupsi teknologi. Artinya bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini sangat luar biasa, cepat sekali. Ya, tidak hanya garis lurus, tetapi sudah eksponensial. Perkembangan itu cepat sekali. Teknologi informasi tidak hanya mempengaruhi akuntan dan akuntansi sebenarnya. Ya, semua profesi ini terpengaruh ini sebenarnya. Ya, marketing terpengaruh, supply chain terpengaruh, banyak sekali yang terpengaruh. Sehingga pengetahuan dan keterampilan teknologi ini menjadi sesuatu yang penting saat ini. Semua teman-teman akuntan masa kini ini, ya, menjadi bekal yang penting. Yang kedua, saya kira itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Rian dan Mas Bagus tadi ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh teknologi informasi terhadap akuntan. Apakah akuntan akan hilang? Kita tadi sama-sama dengarkan ya bahwa pengetahuan akuntansi ini masih sangat relevan dan dibutuhkan. Ya. Bahkan di dunia konsultan yang syarat dengan teknologi, ya, dan dipenuhi oleh orang-orang yang punya latar belakang teknis, ya, justru itu adalah peluang besar. Ya. Pengetahuan akuntansi sangat penting. Ya. Kemudian yang ketiga, ini poin yang ketiga, bagi teman-teman akuntan masa kini tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir mengenai masa depan profesi akuntan. Ya. Kita harus buka nih cakrawalanya, harus buka. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Bagus dan juga ditambah oleh Mas Rian. Peluangnya banyak di sana. Kita tidak berpikir bahwa lulus akuntansi itu hanya menjadi auditor dan akuntan gitu ya, public accountant, tapi tidak. Kita harus menyesuaikan diri, ya. Kita harus menyesuaikan diri dan itu alamiah. Ya. Orang bilang bahwa satu-satunya kepastian adalah perubahan, ya. Keniscayaan itu, perubahan itu. Jadi kita harus siap dengan dunia yang berubah. Akuntan ini hanya mengalami perubahan, ya, perubahan peran, ya, dan penyesuaian. Dan ini sebenarnya dialami oleh ilmu dan pengetahuan yang lain. Ya. Dan keempat, ini opsi atau pilihan pekerjaan akuntan ini sangat luas. Tadi disampaikan juga oleh kedua pembicara kita ya. Sebagai auditor, akuntan adalah pilihan, betul. Pilihan lainnya masih banyak. Konsultan seperti Mas Bagus, Mas Rian, ini adalah pilihan. Dosen seperti saya, boleh, ya, boleh banget. Atau tadi disampaikan oleh Mas Bagus juga ya, bahwa pengetahuan akuntansi ini sebenarnya fundamental, ini sangat penting dalam bisnis. Ya. Language of business tadi bilang ya. Sehingga teman-teman masa kini, katakanlah ingin berwirausaha, ingin menjadi entrepreneur, juga butuh akuntansi. Butuh kemampuan dan keterampilan akuntansi itu. Jadi kita harus buka wawasan kita bahwa di luar sana pilihan-pilihan itu sangat terbuka lebar. Ya. Baik, teman-teman semua, Mas Bagus, Mas Rian, menarik dan tidak terasa ini 1,5 jam kita sudah ngobrol bareng. Ya. Nanti mungkin akan ada obrolan-obrolan selanjutnya ya. Ini akhir dari obrolan kita pada pagi hari ini ya, teman-teman semua akuntan masa kini ya. Jadi obrolan kita ini adalah seri pertama ini perdana dari series. Ya, kita akan membuat series obrolan-obrolan kita selanjutnya. Oleh karena itu jangan lupa teman-teman semua untuk follow IG atau Instagram dari program studi akuntansi UII
di @accounting.uii ya. Accounting accounting.uii ya. Untuk tahu nanti acara-acara selanjutnya ya, kita akan laksanakan acara-acara yang lain ya dengan topik-topik yang tentu saja akan menarik, dan tidak lupa juga akan ada giveaway yang tentu saja juga menarik untuk teman-teman semua ya. Jadi silahkan nanti diikuti, di follow, dan juga nanti acara-acara yang selanjutnya juga tidak akan kalah menarik. Baik, terima kasih kepada pengurus program studi akuntansi UII. Tadi ada Pak Mahmudi, Pak Rifki yang bergabung bersama acara ini. Kemudian ada ERP Competence Center, ya, ada Bu Isti, ada Bu Prima, ada Bu Nunung ya, yang pagi ini juga hadir dan juga secara intens mendukung pelaksanaan acara ini. Ada di balik saya ini hanya aktor di depan, di belakang ini ada Bu Nunung, Bu Isti, Bu Prima tadi ya, dan ada Pak Amung, ada Pak Ari, ya ini di ERP Competence Center. Dan tentu saja kepada kedua pembicara kita pada pagi hari ini, Mas Rian Bima Heryudanto dan Mas Bagus Priyonugroho, terima kasih atas kesediaannya dan juga insights yang saya kira daging semua tadi kalau kita ini ya. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk beliau berdua. Semoga sukses selalu Mas, sehat-sehat ya. Amin. Dan juga tidak lupa terima kasih kepada semua peserta yang sampai sekarang masih antusias untuk mengikuti acara ini. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya sebagai pemandu acara ini mohon maaf atas segala kekurangan, dan insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.